adik-adik, apa kabar kalian semua? Wah, Cici senang nih hari ini bisa nemenin kalian lagi ya dalam ibadah online di bulan November, bulan yang ke-11 di tahun 2021. Udah 11 bulan ya kita lewati sama-sama. Cici merasa walaupun mungkin di bulan-bulan lalu kita pernah mengalami sakit, pernah mengalami sedih, pernah mengalami badannya kurang sehat, gak enak, tapi percaya hari ini kita ada, itu tandanya Tuhan memberkati kita semua. Tuhan baik buat kehidupan kita semua. Siapa yang percaya semua katakan amin. Yes, amin. Adik-adik, siap yuk hari ini kita buat menyembah Tuhan sama-sama, beribadah bersama-sama. Sebelumnya kita mau satukan hati di dalam doa ya. Hai teman-teman, selamat hari Minggu teman-teman. Sebelum beribadah kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang Tuhan telah berikan dan pernyataan Tuhan di sepanjang minggu ini. Tuhan, sebentar kami mau beribadah. Tuhan pimpin dari awal sampai akhir ibadah dan sertai Koko dan Cici yang membawakannya supaya dapat menjadi berkat. Amin. Selamat beribadah ya. Amin, adik-adik semua. Yuk, sekarang kita memuji Tuhan. Semua Cici mau melihat, pergunakan setiap apa yang Tuhan ciptakan dalam kehidupan kamu. Tanganmu, mulutmu, senyummu, kita mau persembahkan buat Tuhan hari ini. Dan hari ini kita mau berkomitmen sama-sama Tuhan. Saya mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Karena jalan beserta dengan Tuhan pastinya ada penyertaan yang luar biasa buat kita semua. Kita nyanyi lagu Jalan Serta Yesus sama-sama ya. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Lompat depan, lompat belakang, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Puji Tuhan ya adik-adik ya, kita punya Tuhan Yesus yang selalu menyertai kita. Karena itu jangan pernah ya kita meninggalkan Dia. Mari sama-sama libatkan Tuhan setiap harinya. Siap semua? Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Kanan kaki kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Lompat depan, lompat belakang, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Yeay. Adik-adik, jalan beserta Yesus pastinya penuh dengan sukacita. Kita bisa menjadi anak-anak yang penuh dengan kegembiraan karena Tuhan baik buat kita semua. Siapa di sini yang merasakan kebaikan Tuhan dan senang bisa menjadi anak-anak Tuhan? Wah, banyak sekali yang angkat tangan nih. Yuk hari ini kita sama-sama angkat satu pujian. Saya senang jadi anak Tuhan. Senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh bohong, 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 bohong.
harus kita jauhkan ya. Pastinya kalau anak-anak Tuhan harus jadi anak-anak yang apa? Gak boleh bohong dan gak boleh sombong. Mesti jadi anak yang ramah, yang baik, yang berkata-kata dengan jujur. Adik-adik, kita mau angkat satu pujian lagi yuk. Satu lagu lagi yang menyatakan bahwa kasih Tuhan itu besar sekali, tinggi, dalam, dan besar. Siap semuanya? Kasih tinggi, dalam, dan besar buat kita semua. Sekarang tiba saatnya kita mau masuk dalam firman Tuhan nih. Nah, siapkan hati sungguh-sungguh ya. Sebelum kita mau mendengar firman Tuhan hari ini, Cici mau angkat satu lagu sama-sama dengan kalian. Kita mau katakan, Tuhan, kami mengucap syukur kalau kami boleh disayang sama Tuhan. Kami ini adalah kesayangan-Mu. Mari sama-sama kita nyanyi lagu kesayangan-Mu. Kau telah memilihku, menyebutku kesayangan-Mu. Kau yang menjadikanku sebagai anak-Mu, memanggilmu Bapa. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembah-Mu selalu. Kaulah Bapa-Ku dan ku anak-Mu. Sama-sama yuk adik-adik. Kau telah memilihku,
berjalan dekatku. Bapa yang baik, di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Sekali lagi, ku mau mengenalmu, berjalan dekatku. Bapa yang baik, di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas berkat dan pernyataan-Mu. Sertai Cici dan Koko yang akan membawakan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, bagaimana kabar kalian? Nah, firman Tuhan baru sepakat pagi hari ini Cici ambil dari 1 Raja-Raja 9 ayat 16 sampai ayat yang ke-33. Nah, sebelum Cici cerita nih adik-adik, Cici mau tanya sama kalian, siapa yang kehidupan kalian sampai saat ini tidak dipelihara sama Tuhan? Ada nggak yang nggak dipelihara sama Tuhan? Wah, pastinya semuanya dipelihara sama Tuhan ya. Coba yang dipelihara sama Tuhan, yang Tuhan setia menjaga kalian, angkat tangannya. Wah, semuanya dipelihara sama Tuhan. Tuhan begitu baik dalam setiap kehidupan kita ya adik-adik ya. Nah, Cici mau cerita pada kesempatan pagi hari ini nih adik-adik, bagaimana kehidupan Elia dipelihara sama Tuhan. Nah, Elia adalah seorang nabi Tuhan yang sangat-sangat mengasihi Tuhan, sangat-sangat setia sama Tuhan, sangat-sangat taat sama Tuhan. Nah, pada waktu itu Elia melihat kehidupan bangsa Israel sudah sangat jauh dari Tuhan ya adik-adik ya. Nah, sudah tidak mau datang beribadah sama Tuhan, sudah tidak mau menyembah sama Tuhan, sudah tidak mau dekat lagi sama Tuhan. Coba adik-adik, ada nggak adik-adik yang meskipun ibadahnya online terus males-malesan, gak mau ibadah? Coba, ada nggak? Yuk, kita semuanya mau lebih giat lagi adik-adik ya, mau lebih rajin lagi untuk beribadah ya adik-adik ya. Nah, ada seorang raja adik-adik ya. Rajanya ada yang tahu nggak siapa yang namanya? Raja Ahab ya adik-adik ya. Nah, Raja Ahab mempunyai seorang istri besar bernama Isabel. Nah, kehidupan Raja Ahab dan istrinya Isabel itu adalah sangat jahat ya adik-adik ya. Mereka menyembah berhala, mereka tidak percaya sama Tuhan, mereka jauh dari Tuhan, bahkan berhala mereka dibawa ke istana, dan Raja Ahab menyuruh rakyatnya untuk tidak menyembah Tuhan, untuk mengikuti apa yang diperintahkan raja tersebut ya adik-adik, untuk mereka menyembah berhala adik-adik ya. Wah, kehidupannya begitu sangat jauh dari Tuhan adik-adik. Nah, pada saat itu Tuhan berfirman kepada Elia bahwa pada waktu yang sangat lama Tuhan tidak akan mengirimkan hujan, akan ditimpa kekeringan adik-adik. Coba bayangin adik-adik, bagaimana kehidupan adik-adik kalau kehidupannya kekeringan, gak ada air, pasti susah kan? Mau makan susah, jangankan mau makan, mau minum. Jangankan mau minum adik-adik, mau mandi pasti sulit banget kalau nggak ada air ya adik-adik ya. Mau mandi susah, pasti mau minum susah, terus pasti mamanya mau masak juga susah karena nggak ada air adik-adik ya. Nah, udah gitu mereka akan ditimpa kelaparan juga karena tidak ada makanan adik-adik. Nah, akhirnya Nabi Elia berbicara, menyampaikan pesan ini kepada Raja Ahab ya, bahwa Tuhan tidak akan mengirimkan hujan pada waktu yang sangat lama. Nah, Raja Ahab begitu sangat marah adik-adik ya. Wah, pastinya dia kecewa. Wah, kenapa ini nggak turun hujan? Kenapa Tuhan seperti ini gitu ya? Pasti berpikirannya Tuhan itu jahat sama mereka. Pastinya Tuhan mempunyai cara yang luar biasa. Supaya apa? Supaya bangsa Israel dan kehidupan Raja Ahab beserta istrinya berbalik sama Tuhan ya adik-adik ya. Nah, pada waktu itu
kehidupan bangsa tersebut mengalami kekeringan ya adik-adik ya, tidak ada air, tidak ada makanan sama sekali ya adik-adik ya. Nah, apa yang dilakukan Nabi Elia adik-adik? Nabi Elia tetap percaya sama janji Tuhan. Nabi Elia tetap tahu bahwa Tuhan memelihara kehidupannya. Nah, pada waktu itu Tuhan menyuruh Nabi Elia pergi ke sungai Kerit ya adik-adik ya. Nah, akhirnya Nabi Elia mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan. Dia pergi ke sungai tersebut dan sesampainya di sana, wah, ada air, mata air yang begitu segar adik-adik ya. Wah, Elia sangat berterima kasih sama Tuhan karena bisa menikmati air ya adik-adik ya. Coba adik-adik, kalau adik-adik kehausan terus pengen minum ya, tiba-tiba wah ada minum, senang banget ya adik-adik. Oh wah, pasti lahap banget minumnya ya, sampai segitu rupanya ya. Sama begitu halnya juga dengan Nabi Elia. Wah, dia melihat wah Tuhan begitu baik, akhirnya dia bisa minum kembali. Nah, setelah itu Tuhan berfirman lagi bahwa Tuhan akan mengirimkan seekor burung gagak ya adik-adik ya, dan Tuhan akan memberikan makan pada pagi dan petang ya adik-adik. Tuhan memelihara Nabi Elia begitu dengan caranya Tuhan yang begitu unik. Elia tidak pernah merasa kelaparan. Elia selalu dicukupi sama Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan memelihara kehidupan Nabi Elia. Begitu juga dengan kehidupan kita adik-adik. Mungkin saat ini adik-adik mengalami yang namanya, aduh Tuhan, aku bingung nih, aku stres nih, mungkin sekolah aku online, gimana ya Tuhan, aku susah nih belajar dengan cara yang online, terus aku sulit untuk mengikuti pelajaran, aku nggak ketemu sama guru aku langsung, aku mungkin bertemu sama guru aku lewat online. Tapi percayalah adik-adik, Tuhan membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Tuhan akan memenuhi segala keperluan yang adik-adik butuhkan, yang adik-adik perlukan. Tuhan akan jamin kehidupan kita. Tuhan gak pernah melalaikan setiap janjinya Tuhan. Tuhan akan setia. Apapun yang mungkin adik-adik saat ini pergumulin, apapun yang mungkin adik-adik saat ini khawatirkan, tapi percayalah bahwa Tuhan sanggup memelihara kehidupan kalian. Tuhan sanggup menolong setiap kehidupan adik-adik. Dimanapun adik-adik kalian berada, Tuhan memelihara kehidupan kalian. Tuhan mengasihi kalian, jadi jangan pernah khawatir, jadi jangan pernah takut, jangan pernah, kok Tuhan begini banget ya sama aku. Jangan, no. Tuhan sayang sama kalian. Tuhan mau kehidupan kita belajar untuk kita berserah sama Tuhan, untuk kita mengandalkan Tuhan, untuk kita berpegang teguh sama Tuhan bahwa Tuhan yang memegang setiap hidupmu, Tuhan juga yang akan memelihara setiap kehidupan adik-adik semuanya. Ayat hafalan kita hari ini adalah 1 Petrus 5 ayat 7. Ia yang memelihara kamu. Kita ulangi sekali lagi ya teman-teman. 1 Petrus 5 ayat 7. Ia yang memelihara kamu. Kita hafalkan dan simpan dalam hati ya teman-teman. Dadah, God bless you. Firman Tuhan yang disampaikan, dan Tuhan sendiri yang akan menolong kalian, memelihara kehidupan kalian, apapun yang kalian rasakan, yang kalian pergumulkan, Tuhan pasti ada bersama kalian. Tutup mata kalian, lipat tangan kalian, kita mau berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini, buat firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Tuhan, Engkau begitu dahsyat, Engkau begitu luar biasa, Tuhan yang memelihara setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan yang membawa setiap kehidupan kami melewati hari-hari yang begitu sulit menuju kemenangan yang Tuhan sudah siapkan ya Bapa.
Ajar kami untuk selalu berserah, ajar kami untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam situasi apapun Bapa. Kami mau bergantung penuh sama Tuhan, bahwa Tuhan yang memegang hidup kami, bahwa Tuhan yang memelihara hidup kami, dan kami percaya hidup kami aman di dalam tangan Tuhan. Berkati adik-adik semua Tuhan yang ibadah pada kesempatan pagi hari ini Bapa. Tuhan berkati sekolah mereka, berkati kehidupan mereka, berkati orang tua mereka, jaga lindungi, berikan kekuatan, kesehatan ya Bapa. Dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah namamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati, tetap jaga kesehatan kalian ya. God bless you. Jumpa lagi di Kids News. Aku mau ingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR Code dengan bantuan mama papa. Dan ini ada nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram Live Kids dan Facebook Live Kids ya teman-teman, serta subscribe YouTube channel Live Kids. Dan bagi mama papa yang belum tergabung dalam grup kelas Live Kids, yuk segera hubungi LK. Sekian Kids News hari ini, God bless you. Halo adik-adik, Cici mau umumin nih pemenang game sebagian minggu lalu adalah. Nah, untuk papa, mama, dan adik-adik yang sedang mencari sekolah Kristen di Bogor, bisa langsung menghubungi Sekolah Tunas Harapan di media sosial Tunas Harapan, atau juga bisa tanya-tanya lewat media sosial Live Kids ya. Berikut kita akan saksikan profil Sekolah Tunas Harapan. Apakah Anda sedang mencari sekolah untuk anak Anda? Anda ingin anak Anda mendapatkan pendidikan yang terbaik, memiliki karakter yang takut akan Tuhan, tapi bingung harus mulai dari mana? Mulailah dengan TK Kristen Tunas Harapan. Aku senang sekolah Tunas Harapan. Teman-teman, ini juga sekolah Tunas Harapan. Belajar di TK Tunas Harapan menyenangkan loh. Yuk bergabung sama kami. Ayo sekolah di TK Tunas Harapan. Aku tunggu ya. Mari bergabung. Let's start to be great with TK Kristen Tunas Harapan. Ada promo menarik nih pastinya adik-adik. Ayo segera tanya-tanya dan daftar ya di Sekolah Kristen Tunas Harapan. Nah, ada games berhadiah nih buat adik-adik. Soal akan diupload di grup WhatsApp kelas kalian masing-masing dan media sosial Live Kids jam 10.30. Jawabannya dikirim ke nomor WhatsApp berikut ini, paling lambat jam 12 siang ya. Minggu depan akan diumumkan siapa pemenangnya yang menjawab benar dan beruntung. Sekian informasi untuk hari ini, sampai berjumpa minggu depan. God bless you all.